Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin Riyadi dari mahasiswa dari Universitas Mayasari Bakti dengan NIM 21060027 akan membuat sebuah prediksi tentang ketepatan penerimaan PIP dengan model algoritma decision tree, ya, sebuah pengklasifikasian. Baik, yang pertama saya akan memasukkan sebuah data, ya, menggunakan file. Datanya itu adalah daftar PD PIP. Nah, di sini saya memiliki fitur dari data berupa number, NIPD, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua sebagai kategori. Penerima KIP ini akan menjadi sebuah target, ya. Anak keberapa dan jumlah saudara kandung. Nah, untuk itu langkah yang kedua, kita lihat data tersebut dengan sebuah data table, ya. Akan menjadi seperti ini, dan penerima KIP itu sebagai salah satu target, ya. Nah, yang kedua, kita gunakan select column untuk menyeleksi kolom mana saja yang akan digunakan. Nah, untuk fitur-fitur yang akan digunakan itu dari fitur pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, terus anak keberapa, jumlah saudara kandung, itu yang akan menjadi tolak ukur, ya, dalam sebuah pengklasifikasiannya. Lalu dalam target kita gunakan fitur penerima KIP-nya. Ini untuk metanya menggunakan NIPD saja, ya, biar bukan nama. Nah, lalu kita lihat lagi data setelah dilakukan select column. Nah, setelah menggunakan data select column, nah, ini data yang tadi dipilih, ya, yang akan digunakannya. Lalu kita gunakan decision tree. Nah, untuk pengaturannya default. Lalu kita lihat bentuk dari decision tree-nya. Nah, ini adalah hasil sebuah pohon keputusan, ya, bahwa menurut penghasilan orang tua untuk menengah dan tinggi itu ada dikategorikan bahwa masih dalam keputusan tidak dan ya dengan rentan rendah, ya. Kemungkinan besarnya lebih banyak pada tidak, sebagai tidak penerima, ya. Setelah itu ada dilihat lagi dari pekerjaan orang tuanya. Kalau di sini ada dikategorikan lagi, ya, buruh, karyawan swasta atau PNS. Atau kategori yang kedua, pekerja, wirausaha, wira swasta dan wirausaha. Nah, pada sebuah pekerjaan yang buruh, karyawan swasta, dan PNS TNI Polri yang memiliki penghasilan yang tinggi itu jelas tidak menerima. Kalau misalkan untuk yang wirausaha dan tidak bekerja dan wira swasta itu masih dalam kemungkinan lagi, ada sebuah percabangan lagi, yaitu dilihat
antara anak keberapa ya. Jika anak kurang dari 1, maka lebih dari kurang dari 1, maka yang mendapatkan tidak itu ada 10 ya. Dan yang lebih dari 1 yang tidak hanya 7 dari 14. Berarti itu masih ada yang memiliki ya, yang masih berhak. Nah, diturunkan lagi dengan jumlah saudara kandung. Jumlah saudara kandung yang kurang dari 1 itu ada 4 orang, yang tidak dan yang ya ada 5 orang. Keputusan mendapatkan iyahnya itu dilihat juga anak keberapa. Kalau anak kurang dari 2, ada 2 orang yang mendapatkan, dan yang lebih dari 2 ada 2 orang dari 3 yang mendapatkan. Nah, di sini tentu yang berpenghasilan rendah dan tidak berpenghasilan itu lebih banyak ya kemungkinannya. Akan tetapi ada juga yang tidak memilikinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk melihat sebuah prediksinya dari select column ini diturunkan, kita lihat skor test and score-nya. Di sini masih kosong ya karena belum menggunakan model. Kita gunakan model naive Bayes ya untuk menghitung sebuah test and score-nya. Nah, di sini mulai muncul ya, ada sebuah model menggunakan naive Bayes untuk memprediksikan. Di sini kita akan prediksikan. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya bahwa menurut prediksinya naive Bayes itu yang skornya lebih besar itu akan memunculkan sebuah prediksi yang hasil yang lebih besar. Misalkan di sini ya karena memang nilai dari sebuah naive Bayes itu bernilai lebih besar. Nah, di sini ada kesalahan ya, bukan kesalahan ya, ada ketidaksesuaian ya, karena nilainya lebih besar di tidak. Nah, lalu kita buat lagi confusion metric untuk menghitung bahwa melihat ketepatan ya hasil sebuah memprediksian. Dalam realisasinya yang mendapatkan tidak itu sebanyak 120 dan ya 67. Sedangkan dalam prediction ya yang mendapatkan ya 52 dan tidak 81. Baik. Nah, di sini jadi dalam sebuah ketepatan penyaluran program PIP ini masih banyak yang layak mendapatkan sedangkan tidak, dan sebaliknya ya. Mudah-mudahan dalam sebuah prediksi ini bisa menentukan kelayakan yang lebih tepat. Sekian untuk penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.